Saya suka maintain motor saya om ya, terutama untuk hal-hal yang kecil dan sepele lah. Dan video kali ini saya pengen ngomongin soal kabel kopling Royal Enfield Interceptor. Saat ini kopling saya enteng banget nih om, enteng banget. Enteng karena sebelumnya sudah diservis oleh Bang Firman dari AC Garage. Jadi kabel koplingnya itu disemprot penetran, dikocok sampai keluar tuh coklat kotoran dan korosinya, kemudian dikasih oli. Nah dari situ terasa enteng tuh. Nah penyakitnya Interceptor ini setelah diservis tuh sekitar 6 bulan ke atas tuh akan berasa berat lagi itu om. By the way, untuk wargi Bintaro, Tangsel dan sekitarnya, kalau mau servis Royal Enfield bisa menghubungi AC Garage Bang Firman. Dia juga punya engine scannernya Royal Enfield, jadi kalau mau diagnosa troubleshooting itu lebih mudah dan lebih valid. Nah kenapa kabel kopling Royal Enfield Interceptor ini setelah diservis sekitar 6 bulan kemudian tuh terasa berat om? Karena ini om, tuh kabel koplingnya itu tidak ada cover pelindungnya, jadi kotoran seperti debu, air hujan itu bisa ketarik tuh pada saat kita mainin kopling tuh, dari kabel itu bisa masuk gitu karena memang tidak ada covernya. Nah dengan catatan kondisi kabel koplingnya masih bagus ya om, maksudnya kita cek secara visual dari luar itu tidak ada yang kopek atau terluka yang menimbulkan karat dari luar. Atas saran dari Bang Firman juga untuk dikasih cover aja om, dikasih covernya Kawasaki Ninja R 150 tuh. Nah ini akhirnya saya beli. Jadi saya beli satu set cover kopling ya. Yang bulat ini adalah cover setelan. Itu yang segitiga karet ini adalah cover handle koplingnya om. Satu set ini sekitar 30 ribuan lah saya beli di Tokopedia. Nah untuk cover segitiganya itu di bagian bawahnya itu nanti ada klip, ada kancingnya dari karet. Kita lanjut ke proses pemasangan. Yang pertama adalah kita lepas dulu tuh kabel koplingnya om, kita kendorin. Jadi yang setelan atas sama setelan bawah kita lepas. Setelan bawah itu menggunakan kunci pas ukuran 12. Oke, setelah terlepas kabelnya kita buka dari selongsongnya itu, kemudian ujungnya kita lepas dari handle koplingnya. Nah setelah terlepas, kalau seandainya kabel kopling ini belum pernah dibersihkan om, bisa coba dibersihkan dulu om ya. Dia disemprot dengan, bisa pakai WD-40, kalau saya sih biasa pakai chain cleaner aja. Setelah itu bersih, maksudnya kotorannya keluar dari ujung kabel bawah itu, kabel kopling bawah, kemudian dikasih oli om. Nah bisa pakai oli mesin atau kalau saya sih pakai oli mesin jet singer tuh om. Jadi caranya tuh bisa pelan-pelan kayak gini dikocok, atau pakai cara old school tuh waktu kayak saya waktu zamannya ereking tuh. Jadi kabelnya itu dibungkus plastik, kita tuang, nah udah kita tarik-tarik sampai dia turun ke bawah gitu. Nah setelah terlumasi baru deh kita pasang ininya dulu, koplingnya itu kita masukin ke karet pelindung setelan om. Jadi emang agak seret ya, cuman bisa kok dimasukin pelan-pelan aja. Setelah karet cover setelan kabel kopling terpasang, kita pasang kabel koplingnya kembali tuh om, di handle atas maupun di bak kopling bagian bawah tuh om. Seperti tadi gunakan dua kunci ring ukuran 12 mili. Setelah itu kita ukur free play atau jarak mainnya om. Rekomendasinya sih sekitar 2-3 mm. Setelah itu baru karet pelindung handle-nya kita pasang om. Jadi kita masukin dari ujung handle dulu, jadi nggak perlu lepas handle-nya, pelan-pelan diurut.
Karena handle kopling saya ini sudah saya ganti ya menggunakan CNC lever dan agak lebar, memang agak susah terutama pada bagian ini Om. Kan di handle-nya tuh ada pengaturnya ya, ada apa ya istilahnya, setelan jarak koplingnya lah. Nah itu agak tricky sih, tapi bisa. Jadi agak dipotong sedikit ujung bawahnya tuh Om, karetnya. Nah ini adalah posisi cover kabel kopling yang sudah terpasang Om. Selain menggunakan kepunyaannya Kawasaki Ninja R150 ini, sebenarnya banyak sih cover handle kopling yang bisa kita pakai, terutama dari motor Jepangannya. Contohnya pakai Yamaha R25, itu juga lebih simpel malah kayaknya pemasangannya. Well, masalah tampilan jadi jelek ya kembali ke masing-masing sih Om. Kalau saya sih bener-bener fungsionalnya aja nih. Saya lihat bener-bener tujuannya buat memproteksi kabel kopling biar lebih awet. Dan kalau saya lihat sih modelnya tuh cukup oke juga sih, nggak ya masih cakep lah kalau saya lihat sih. Jadi agak seamless gitu sih. Oke, setelah semuanya terpasang pastikan di tes Om. Bagusnya sih dipakai tes jalan ya, cuman karena saya males bongkar-bongkar mobil, ntar aja deh untuk tes jalannya. Yang penting saya coba tes masukin kopling aman sih. By the way Om, saran saya sih coba untuk belajar ini Om, ganti kabel kopling sendiri ya. Jadi once kalau pada saat kita riding misalnya ada gangguan kabel koplingnya putus, kita udah bisa tuh ganti kabel kopling sendiri on the spot. Jadi nggak harus nunggu towing atau nunggu bantuan gitu Om. Apalagi kalau model kayak saya yang sukanya riding sendirian, kayaknya pengetahuan untuk mengganti kabel kopling seperti ini tuh penting deh menurut saya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like dan subscribe. Thank you.